Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubai Day Channel. Masih tetap di video-video dan materi tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip pengelolaan kelas PAUD, pendidikan anak usia dini. Tapi sebelum saya sampaikan materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubai Day Channel. Disimak materinya ya guys. Prinsip pengelolaan kelas dalam penataan kelas PAUD atau pendidikan anak usia dini ada 4 model. Yang pertama, model pembelajaran sudut. Yang kedua, model pembelajaran area. Yang ketiga, model pembelajaran sentra. Dan yang keempat, model pembelajaran kelas. Menata alat bermain. Dalam pembelajaran yang jelas dibutuhkan media dan alat. Tapi ketika media dan alat itu digunakan harus ada penataan yang bisa berbasiskan dengan media-media yang cocok untuk digunakan bermain anak. Penataan alat bermain membangun. Ada 8 poin. Yang pertama, kemandirian. 2, kerapian. 3, keaksaraan. 4, klarifikasi. 5, matematika. 6, sosial. 7, bahasa. Dan 8, seni. Dan lain-lain bisa disesuaikan dengan penataan alat bermain yang sifatnya membangun. Pendekatan dalam 4 model pembelajaran. Apa sih yang disebut pendekatan pembelajaran yang menyenangkan? Pendekatan pembelajaran yang menyenangkan adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif dapat mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan baik terkait diri sendiri, lingkungan, atau kejadian. Contoh misal gambar di samping sebelah kiri, melatih anak berpikir untuk ilmiah dengan melatih keterampilan dasar, yakni dengan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Mengelola pembelajaran yang menyenangkan, yakni dengan mendorong anak untuk mengenal lingkungan dan topik yang dipelajari dengan cara mengamati. Seperti gambar di samping, berarti kegiatan menggunakan semua indera, baik itu penglihatan, pendengaran, penghidungan, perabaan, dan pengecapan, untuk mengenali suatu benda yang diamatinya. Semakin banyak indera yang digunakan dalam proses mengamati, maka semakin banyak informasi yang diterima dan diproses dalam otak anak. Guru berperan sebagai pengamat dan mendukung atau fasilitator, bukan sebagai instruktur. Mengamati, kira-kira apa ya yang diamati? Bagaimana cara anak mengamati? Dan dukungan seperti apa yang dibutuhkan agar anak dapat mengamati dengan baik? Bentuk dukungan guru agar anak fokus mengamati. Yang pertama, alat dan bahan main serta fasilitas guru. Yang pertama, alat dan bahan main. Metodenya apa? Yang pertama, penyediaan objek amatan yang konkret dan nyata yang cukup sesuai tema yang dikembangkan. Yang kedua, menyesuaikan sarana dan prasarana PAUD yang mendukung tersedianya media atau alat main yang nyata dan kontekstual. Ketiga, menyiapkan pijakan lingkungan main dengan ketersediaan APE dan media main pada setiap ragam main. Yang keempat, interaksi anak dengan berbagai alat dan bahan main butuh waktu yang cukup. Sedangkan fasilitas guru sebagai bentuk dari dukungan guru agar anak fokus mengamati, metodenya 1, memberikan anak untuk melakukan mengamati dengan multisensori, yakni dengan melihat, mendengar, menghidung, taktil, meraba, menyentuh, dan menekan serta mengecap. Yang kedua, gunakan kalimat ajakan yang jelas
yang dapat mengarahkan anak dan memotivasi anak untuk fokus mengamati. Yang ketiga, lakukan curah gagasan pada setiap pengamatan yang dilakukan anak. Yang keempat, kehadiran guru sebagai fasilitator. Mendorong anak untuk menggali pengetahuan baru melalui cara menanya. Menanya merupakan proses berpikir yang didorong oleh minat keingintahuan anak tentang suatu benda atau kejadian. Pada dasarnya, anak senang bertanya. Anak akan terus bertanya sampai rasa penasarannya terjawab. Seringkali orang tua dan guru mematahkan rasa keingintahuan anak dengan menganggap anak yang cerewet. Menanya sebagai proses menggali pengetahuan baru. Guru dapat membantu anak untuk menyusun pertanyaan yang ingin mereka ketahui. Apa perbedaan bertanya dan menanya? Bagaimana merangsang rasa ingin tahu anak? Bagaimana merangsang agar rasa ingin tahunya muncul? Rasa ingin tahu cukup dalam hati atau terungkapkan? Serta bentuk dukungan guru. Anak dapat menanya dengan bahasa verbal, gestur, dan ekspresi wajah. Maka tenaga pendidik atau guru diharuskan mampu menangkap pertanyaan dan menanya. Bantu anak untuk dapat memformulasi kalimat tanya dengan baik. Bentuk dukungan guru agar anak fokus menanya berkaitan dengan alat dan bahan main serta fasilitasi guru. Metodenya yang pertama, alat dan bahan bermain, yakni dengan beri kesempatan dan waktu berinteraksi dengan media alat bahan main lebih lama. 2. Penekanan muatan materi pada saat anak bermain, bereksplorasi dengan semua media alat bahan main. Yang ketiga, pengenalan kegiatan main alat dan bahan main pada saat pijakan sebelum bermain. Bentuk dukungan guru agar anak fokus menanya. Untuk fasilitas guru, metodenya adalah yang pertama, kehadiran guru sebagai seorang fasilitator. Yang kedua, merangsang anak menanya dengan pertanyaan, yakni pertanyaan tertutup maupun terbuka. Yang ketiga, gunakan kata tanya sederhana seperti apa, siapa, kapan, di mana, sebutkan. Tingkatan selanjutnya dapat menggunakan kata mengapa, bagaimana, dan pikirkan. Yang keempat, mempersilahkan anak untuk menanya. Dan yang terakhir, tetap melakukan curah gagasan untuk mempertajam cara berpikir saintifik. Mengajak anak untuk mengumpulkan informasi, ini dengan pertama mengumpulkan informasi merupakan proses mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan anak di tahap menanya. Mengumpulkan data dapat dilakukan berulang-ulang di pijakan awal sebelum bermain, pembukaan setiap hari dengan cara berbeda. Serta mengumpulkan data dapat berasal dari berbagai sumber, baik manusia, buku, film, menguji tempat, atau internet. Bentuk mengumpulkan informasi ada 6 poin. Yang pertama, mengeksplorasi objek amatan melalui kegiatan bermain. Yang kedua, coba gagal dilakukan secara berulang. Guru memfasilitasi curah gagasan agar anak dapat mendengar informasi dari pendapat teman. Yang keempat, guru mengajak anak mengeksplorasi buku terkait. Yang kelima, guru menghadirkan narasumber terkait tema. Dan yang terakhir, guru mengajak anak ke lokasi tertentu. Bentuk dukungan guru mengumpulkan informasi. Yang pertama, kehadiran guru sebagai fasilitator. Tetap melakukan curah gagasan untuk mempertajam cara berpikir saintifik, sehingga anak akan memperoleh informasi dari pendapat temannya. Mengeksplorasi, yaitu mengumpulkan data dari benda-benda yang akan dipelajari. Misalnya untuk belajar tanaman, anak diajak ke kebun. Membaca buku bersama terkait dengan tema dan kegiatan main yang dilakukan. Menghadirkan ahli, profesional,
yang terkait dengan tema dan kegiatan main. Memutar film terkait dengan tema dan kegiatan main, serta bereksplorasi dengan buku dan gambar. Merangsang anak untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan kehidupan atau proses asosiasi dapat terlihat saat anak mampu pertama menyebutkan perasaan, contohnya telinga kelinci panjang seperti telinga kambing. Menyebutkan perbedaan, contohnya tapi telinga kelinci ujungnya ke atas, kalau telinga kambing ujungnya ke bawah. Mengelompokkan, contoh kelinci itu kakinya 4 seperti kodok, kambing, kucing, dan anjing. Untuk yang membandingkan, contohnya yang lompatnya paling cepat pastilah kanguru. Memberi waktu kepada anak untuk mengkomunikasikan pengetahuannya dengan menggunakan bahan dan alat yang ada. Mengkomunikasikan adalah proses penguatan pengetahuan keterampilan baru yang didapatkan anak. Mengkomunikasikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya bahasa lisan, gerakan, hasil karya. Kalimat yang sering dilontarkan anak misalnya, "Bu guru, aku tahu." Kalau biasanya anak menyampaikannya dengan cara menunjukkan karyanya, "Bu guru, aku sudah membuat." Dukungan guru yang tepat akan menguatkan pemahaman anak terhadap konsep atau pengetahuan. Proses berpikir kritis dan kreatifnya terus tumbuh. Sebaiknya bila guru mengabaikan pendapat anak atau menyalahkannya, maka keinginan untuk mencari tahu dan mencoba hal baru menjadi hilang. Terima kasih telah menyimak materi LuBD Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, share LuBD Channel. Sampai jumpa. Terima kasih. Dadah.